Part 33. Setelah McCain mendengar perkataan Roman tersebut, dia pun berkata, apakah tidak masalah kalau dirinya menganggap pilihan Roman sebagai musuh, dan Roman pun berkata untuk jangan seenaknya menyimpulkan perihal tersebut, karena Roman berkata kalau merekalah yang duluan datang untuk mengancamnya. Kemudian Roman juga berkata, kalau dia tidak mau dipaksa sumpah setia kepada siapapun. Dan di waktu yang bersamaan, Roman berkata dalam hatinya, kalau Roman mengetahui, kalau kerajaan Kairo adalah mangsa yang sudah diincar oleh Kekaisaran Kronos, dan kalau Valhalla berusaha menyerang Kairo, maka Kronos tidak akan tinggal diam. Roman lalu berkata kembali, kalau McCain selaku utusan dari fraksi Valhalla tidak ingin menjadikannya musuh, Roman berkata kepadanya untuk diam dan menunggu saja. Karena kekuatan yang akan Roman pilih pasti akan mencapai ketinggian tertinggi di Kairo, sekaligus orang-orang akan menganggap Dimitri sebagai kingmaker, dan McCain yang mendengar itu, dia pun marah dan berkata kepada Roman, kalau Roman benar-benar sangat angkuh, dan dalam menanggapi masalah tersebut, McCain berkata kepada Roman kalau dirinya akan berakhir menyedihkan kalau terus-terusan bersikap seperti itu, karena Butler, kesatria dari Hector yang Roman kalahkan dengan susah payah, bukanlah sosok yang luar biasa bagi Valhalla. Kemudian mengingatkan kepada Roman, kalau benua adalah daratan yang luas yang masih terdapat orang-orang hebat yang melebihi Butler yang Roman kalahkan. Kemudian, sebelum menghilang dari hadapan Roman, McCain berkata kepada Roman kalau dia akan memberikan waktu sedikit lebih lama untuk Roman memilih salah satu dari pihak yang menginginkannya dan berharap, kalau Roman bisa mengambil keputusan yang tepat. Di tempat lain, di kediaman Marques Benedict, salah satu bawahannya pun bertanya, apakah Marques Benedict akan membiarkan Roman Dimitri begitu saja? Dan Marques Benedict pun berkata, kalau Roman nantinya memilih ke pihak mereka, Marques Benedict tidak akan mempermasalahkan tindakan yang Roman lakukan. Tetapi, kalau Roman mengambil keputusan yang lain, Marques Benedict berkata kalau dia pasti akan membuat Roman membayar mahal. Di sisi Roman Dimitri, dia sambil melihat keluar jendela, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, memanfaatkan keseimbangan dalam sistem kekuasaan berakhir menjadi pembatas sekarang. Kegagalan dalam melakukan persiapan yang matang dalam setahun akan mengakibatkan pengorbanan yang besar dalam perang mendatang. Pertama-tama, aku harus bisa menggunakan sihir dengan sempurna, aku akan mempelajarinya secara mendalam. Terdapat 13 menara sihir di benua, di antara ke-13 menara sihir, Magic Tower of the Sky, menara sihir pertama selalu mengadakan perlombaan untuk menentukan pencapaian dengan mengirim perwakilan dari masing-masing menara sihir. Meskipun menara sihir Phoenix menunjukkan sihir 5 circle yang kuat, mereka tetap dipandang sinis oleh penyihir yang menyaksikan. Tatanan dasar dari menara sihir saat ini yang membuat menara sihir Phoenix dipandang rendah seperti itu. Sederhananya, menara sihir Phoenix kehilangan identitasnya. Di tempat menara sihir Phoenix, Felix selaku master menara sihir Phoenix pengganti terlihat sedang kebingungan, dengan dia yang berkata dalam hatinya, 3 tahun yang lalu, aku kebetulan diangkat menjadi master menara sihir pengganti, tapi aku sudah tidak kuat, aku tidak bisa mewarisi identitas menara sihir kami, Grimoire of the Burning gara-gara guruku, master menara sihir sebelumnya menghilang, imbasnya banyak penyihir yang keluar. Entah kapan aku akan diturunkan karena kami kehilangan dukungan dari kerajaan Franka. Di saat Felix sedang merenungi nasibnya, dia pun melihat sebuah surat dari wilayah Dimitri, dan ketika membuka surat tersebut, isi surat tersebut antara lain, kalau menara sihir Phoenix ingin mendapatkan dukungan dari Dimitri, maka syaratnya sederhana, kami akan membayar sebesar 1000 koin emas per bulan asalkan kau menjadi lawan tandingku selama 6 bulan. Dan karena hal tersebut, Felix yang melihat imbalan tersebut sangatlah besar. Meski jaraknya cukup jauh menuju ke wilayah Dimitri, dia pun tak punya pilihan selain pergi ke tempat tersebut. Karena situasi menara sihirnya sangat membutuhkan suntikan dana. Di dalam perjalanannya, Felix pun berkata dalam hatinya, kalau dia mendengar tentang wilayah Dimitri, kalau katanya,
Tempat tersebut disebut sebagai tanah suci penempa di kerajaan Kairo, dan terlepas dari itu, dia berpendapat kalau setidaknya penyihir tidak akan tertarik dengan tempat tersebut. Ada 13 menara sihir di benua, 7 diantaranya, termasuk Magic Tower of the Sky terletak di Kekaisaran Kronos. Menara sihir dianggap sebagai kekuatan netral, dan Kronos yang menarik banyak penyihir ke kekaisaran mereka disebut sebagai tanah suci para penyihir. Kebalikan dari Kronos, Kairo dianggap sebagai tanah gersang tanpa sihir. Apalagi wilayah Dimitri yang terletak di pelosok kerajaan. Felix yang mengetahui situasi wilayah Dimitri, dia pun berkata dalam hatinya, kalau tidak mungkin dirinya akan mengunjungi tempat tersebut kalau tidak ada permintaan dari Roman Dimitri. Namun terlepas dari sudut pandang menara sihir, hal terpenting untuknya sekarang adalah mengamankan 6.000 koin emas yang bisa didapatkan hanya dalam setengah tahun. Dan setelah beberapa saat, Felix yang akhirnya sampai ke wilayah Dimitri pun terkejut. Lalu salah satu penjaga menghentikannya dan bertanya, apa tujuan kunjungan Felix datang ke wilayah Dimitri? Dan Felix pun memperkenalkan dirinya, kalau dia berasal dari menara sihir Phoenix yang diundang langsung oleh Roman Dimitri sambil memperlihatkan surat undangan tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, setelah melihat situasi wilayah Dimitri, Felix merasa heran, karena keamanan di tempat tersebut sangatlah berbeda, karena pergerakan penjaganya sangatlah teliti, ditambah terdapat item sihir untuk persiapan berperang dan tembok yang begitu kokoh. Yang seharusnya itu semua bukan sesuatu yang dimiliki oleh keluarga dari wilayah terpencil. Setelah memasuki kediaman Dimitri, Felix pun disambut oleh Roman sekaligus memperkenalkan dirinya, dan saat meraih tangan Roman untuk bersalaman, Felix pun merasakan kalau Roman bukanlah orang yang sembarangan. Kemudian dia pun memperkenalkan dirinya juga, dan setelah itu, Felix pun berkata kalau dia tidak akan basa-basi dan bertanya, apakah benar apa yang tertulis di surat yang dikirimkan oleh Roman terhadapnya, dan Roman pun membenarkan hal tersebut. Dengan ketentuan Felix hanya cukup menemaninya berlatih, dengan 1.000 koin emas per bulan dan 6.000 totalnya dalam 6 bulan pelatihan. Setelah mengkonfirmasi ketentuan tersebut, Felix pun berkata kepada Roman, kalau dia sama sekali tidak mengerti, kenapa Roman mengajukan permintaan tersebut kepadanya. Karena kalau tujuan Roman hanya untuk membutuhkan lawan tanding, Felix berkata kalau seharusnya ada banyak penyihir lain bisa melakukannya. Lalu, Roman pun berkata, kudengar sihir api dari menara sihir Phoenix adalah sihir serangan terkuat dibandingkan yang lain. Selain itu, aku juga mendengar kalau menara sihir Phoenix dalam situasi yang kurang baik. Jadi kupikir aku bisa membeli waktu penyihir hebat sepertimu dengan mengeluarkan sedikit uang. Tentu aku tidak akan menuntutmu kalau aku sampai terluka atau mati dalam latih tanding. Jadi pastikan untuk mengeluarkan kekuatan terbaikmu, sehingga membuat Felix tersinggung dan berkata kepada Roman, kalau jangan menyesali apa yang telah Roman katakan. Setelah mereka sampai di lapangan latihan Dimitri, Roman pun berkata kepada Felix, kalau dia akan memberi kesempatan kepada Felix menyerang terlebih dahulu. Dan Felix yang menyetujui hal tersebut serta berkata dalam hatinya kalau dia akan membungkam kepercayaan diri Roman yang begitu tinggi. Dia pun mengeluarkan skill Fire Lance, dan langsung menyerang ke arah Roman, sehingga membuat ledakan besar. Tetapi, Roman dengan cepat menghindari serangan tersebut dan berpindah ke belakang Felix. Dan Felix yang menyadari hal tersebut, dia pun lalu mengaktifkan circle keempatnya, dan mengeluarkan skill Inferno, yang bertujuan untuk membuat tembok api di antara kedua sisi Roman. Di saat Roman yang sedang terjepit oleh dinding api tersebut, Felix pun dengan kepercayaan dirinya kalau dia akan mengalahkan Roman karena Roman sudah terpojok, dia pun lalu mengeluarkan skill yang bernama Memories, Rune Flare, dan langsung menyerang Roman yang mengakibatkan ledakan besar. Namun, saat Felix sudah meyakini kalau dia berhasil mengalahkan Roman, tak diduga Roman pun muncul di belakang, dengan dia yang berkata kepada Felix, apakah dirinya tidak akan menggunakan circle kelimanya. Felix yang terkejut dengan Roman yang sudah berada di belakangnya, dia pun lalu bergerak menjauhinya, sekaligus bertanya-tanya, kenapa Roman masih baik-baik saja setelah terbakar terkena serangannya.
Kemudian Felix pun menggunakan skill blink untuk memperlebar jarak dari Roman. Tetapi, Roman yang mengetahui di mana Felix akan muncul, dia pun langsung bergerak dengan cepat menghampirinya, dan karena hal tersebut, Felix pun menggunakan skill Paralyze untuk menahan pergerakan Roman dengan kisaran waktu selama 10 detik. Tetapi, Roman yang terkena skill tersebut, dia pun berhasil melepaskan dari skill tersebut, sehingga membuat Felix marah karena setiap serangannya tidak ada yang berhasil, dan karena hal tersebut, dia pun menggunakan skill yang lebih kuat yang bernama Incomplete Burning. Tetapi Roman masih bisa menghindari serangan tersebut dan langsung melompat ke arah Felix yang terlihat tak mempercayai apa yang sudah terjadi. Dan setelah berhadapan dengannya, Roman pun berkata kalau latih tanding Tuk hari tersebut disudahi dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Setelah beberapa saat, Felix yang terbaring sambil memikirkan apa yang terjadi di latih tanding dengan Roman. Dia pun berkata dalam hatinya, kalau Roman benar-benar bisa memprediksi serangan sihirnya, bahkan skill blink yang ia gunakan pun bisa ditangani oleh Roman, sehingga membuat Felix bertanya-tanya, kenapa Roman bisa melakukan hal tersebut yang menurut pendapat Felix kalau tidak ada yang bisa memprediksi sihir, dan karena hal tersebut, Felix pun sedikit pesimis. Apakah dirinya bisa mengalahkan Roman saat bertarung kembali, dan kalau dirinya tidak bisa memikirkan cara lain, Felix berpikiran kalau dia tidak akan bisa menang melawan Roman. Ketika Master Menara Phoenix menghilang, semua orang beranggapan kalau Menara Sihir Phoenix sudah tamat karena juga kehilangan Grimoire of the Burning. Namun, karena kegigihan Felix dalam melakukan penelitian, dia berhasil menirukan sebagian dari Grimoire of the Burning. Orang-orang mulai menganggap kalau Felix sebagai seseorang dengan tekad kuat. Keesokan harinya, di dalam latih tanding tersebut, Felix yang mengetahui kalau Roman bisa memprediksi pergerakan sihir, dia pun mencoba untuk membuat prediksinya menjadi sia-sia, kemudian menggunakan skill Stone Edge, dan setelah menjaga jarak dari Roman, Felix pun menyerang Roman dengan skill Fire Wave, dan ketika Roman melompat menghindari serangan tersebut, Felix yang mendapatkan celah untuk menyerang Roman pun langsung menggunakan skill Fire Cannon, tetapi, tak diduga Roman bisa memblok serangan tersebut dengan menggunakan shield, sehingga membuat Felix bertanya-tanya, apakah Roman menggunakan sebuah artefak untuk mengeluarkan shield tersebut, dan ketika Roman berhasil mendekat dan melancarkan serangannya, Felix pun menyadari, kalau shield yang Roman munculkan bukanlah dari artefak, melainkan keahliannya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Felix pun bangun dari tak sadarkan dirinya setelah Roman memanggilnya. Kemudian Roman berkata, Tuan Felix, ini tidak bisa diteruskan seperti ini. Mulai sekarang, aku mengizinkanmu untuk menggunakan berbagai cara. Panggil lebih banyak penyihir dari menara sihirmu. Kalian dibolehkan menyerang bersamaan. Aku juga akan mengubah ketentuannya. Kalau kalian bisa mengalahkanku sekali saja, aku akan memberi menara sihirmu 10.000 koin emas. Sehingga, membuat Felix pun terkejut, karena dengan 10.000 koin emas, itu jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari 40.000 orang selama setahun, dan sekaligus membuat Felix berpikiran, kalau dari awal, Roman tidak menganggapnya sebagai lawan yang sepadan, dan karena harga dirinya tak merelakan hal tersebut, dia pun bertekad untuk mengalahkan Roman dengan cara apapun, dan kemudian berkata kepada Roman, kalau usulan Roman akan ia turuti. Minggu pertama, Felix meneliti pola serangan Roman Dimitri setelah mengalami kekalahan beruntun. Mulai duel ke-8, Felix mulai menggunakan sihir yang mengekang pergerakan, dengan menggunakan skill slow, skill miss, dan skill trap, namun yang ia dapati adalah 30 pertandingan, 30 kekalahan. Felix yang sedang merenungi kekalahannya melawan Roman karena Roman bisa dengan mudah memprediksi semua serangannya. Akhirnya dia pun mengakui kalau Roman adalah orang yang tak bisa ia kalahkan, dan meski harga dirinya terinjak-injak, Felix tak punya pilihan selain menghubungi rekan-rekannya untuk mengalahkan Roman, dan setelah menghubungi rekannya memakai panggilan sihir. Setelah memberitahukan apa yang harus mereka lakukan, salah satu dari mereka berkata, apakah Felix ingin bertarung dalam jumlah besar? Sedangkan sihir adalah kekuatan yang tidak mudah dikendalikan. Kemudian bertanya,
Sedang apa seorang master menara berada di wilayah Dimitri, dan terlepas dari permintaannya, pria tersebut berkata, apakah akan merepotkan kalau sampai anak sulung Dimitri terluka karena permintaannya, dan diketahui, nama pria tersebut bernama Nox, penyihir sirkel kelima. Felix pun berkata, kalau dia memahami apa yang dikatakan oleh Nox, tetapi, imbalan 10.000 koin emas bisa mereka dapatkan dalam pertandingan tersebut. Kemudian Felix berkata, kalau dia akan membagi setengah kalau mereka bekerja sama untuk mengalahkan Roman. Lalu, Nox pun meyakinkan Felix, apakah dirinya yakin, cuman cukup menang dalam pertandingan tersebut, mereka bisa mendapatkan setengah dari imbalan tersebut, dan Felix pun membenarkan hal tersebut. Tetapi terlepas dari itu, Felix berkata kalau pertandingan tersebut tidaklah mudah, karena Roman adalah musuh alami seorang penyihir, dan ketika Felix mengajak Nox untuk rapat menyusun taktik melawan Roman, Nox pun dengan percaya dirinya, dia berkata kalau itu tidak perlu dan meyakini kalau mereka pasti akan menang melawan Roman Dimitri. Setelah beberapa hari kemudian, mereka yang sudah bersiap-siap melawan Roman, Roman pun berkata kepada mereka, kalau dia membiarkan mereka menyerang terlebih dahulu, dan karena hal tersebut, kedua rekan Nox pun mengeluarkan skill Fire Wave dan skill Fire Burst, dan setelah beberapa saat, Felix pun teringat dengan nasib dirinya, kalau hasilnya dengan kemenangan untuk Roman Dimitri, dan di sisi Roman, setelah mengalahkan mereka, dia pun berkata dalam hatinya, kalau setelah transformasi kedua, dirinya mencapai kondisi immunity, yang sehingga membuat jumlah panas yang ia terima takkan mempan lagi. Lalu, di sisi Nox dan dua rekannya yang tergeletak karena kalah melawan Roman, dua orang rekan Nox pun berkata kepada Felix, kalau katanya, di atas langit masih ada langit, tetapi, langit macam apa yang barusan ia lawan? Karena pertarungan tersebut sangatlah mengerikan, dan sebelum Roman meninggalkan mereka, Felix pun berkata kepadanya untuk berhenti sebentar karena ada yang ingin dibicarakan. Setelah memasuki sebuah ruangan, Felix pun berkata, kalau sejujurnya, dirinya tidak yakin bisa mengalahkan Roman, tetapi hal tersebut juga membuatnya tidak bisa mundur karena ada yang membuatnya penasaran. Lalu bertanya kepada Roman, bagaimana cara Roman memprediksi dan mengacaukan sihir. Kemudian, memohon kepada Roman untuk menjelaskan hal tersebut, dan Roman, dia pun mengabulkan permintaan tersebut, serta berkata kalau dia akan memberitahu Felix persiapan yang ia lakukan. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.